Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dengan anggota saya, Tias Pudianti, NPM 2021 4350 1805. Saya Rauf Manuel Maidangkai, NPM 2021 4350 1804. Saya Richard Eduardo Fardosi, NPM 2021 435 01821. Saya Sadam Wijaya, NPM 2021 4350 1817. Kelompok kami sudah membuat sebuah program, yaitu program penerimaan mahasiswa baru Teknik Informatika menggunakan Skillet 3 dan Blueji. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan program penerimaan mahasiswa baru Teknik Informatika. Yaitu yang pertama, kita akan membuat database dengan nama tugas. Nama database-nya yaitu tugas.db. Lalu, buat tabel dengan perintah seperti hasil skema di atas. .modebox yaitu berfungsi untuk merapihkan tabel supaya terlihat lebih rapih. Pragma table underscore info buka kurung pmb tutup kurung titik koma yaitu berfungsi untuk menampilkan info tabel. Nah, sekarang tabelnya sudah muncul dan terlihat lebih rapih. Di sini ada kolom NPM dengan tipe data integer dan menjadi primary key. Selanjutnya ada kolom nama dengan tipe varchar, ada kolom jengkel dengan tipe char, ada kolom no HP dengan tipe varchar, lalu ada kolom tahun masuk dengan tipe integer, kolom asal sekolah dengan tipe varchar, selanjutnya kolom email dengan tipe varchar. Setelah semua sudah, kita balik lagi ke Blueji. Untuk mengkoneksikan Skillet dengan program di Blueji, kita menggunakan JDBC Skillet 3 yang sudah diimport seperti ini. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita membuat koneksi dari Blueji ke Skillet datanya dengan cara seperti ini. Nah, pertama kita di sini akan mengimport java.skillet. Lalu selanjutnya ada deklarasi kelas dengan nama kelasnya ada database, ada private string query, yaitu berfungsi untuk menampung perintah query Skillet. Ada private statement stmt titik koma berfungsi untuk statement salah satu kelas di package Java SQL yang berguna untuk menyiapkan perintah SQL. Private prepared statement PSTMT berfungsi sama seperti statement tapi lebih dinamis.
Selanjutnya ada private connection count, yaitu berfungsi untuk menampung koneksi dengan DB. Private connection count inilah yang akan digunakan untuk membuat koneksi dari BlueG ke SQLite datanya. Di sini ada public database atau juga disebut deklarasi konstruktor tanpa parameter. Di sini ada try, con, atau disebut juga dengan nama variabel, sama dengan driver manager get connection JDBC.2 SQLite C SQLite 3 tugas.db. Ini kita naruh posisi database-nya, posisi tugas, posisi file database. Tadi kita naruhnya di SQLite 3. Menggunakan driver manager di JDBC SQLite yang kita taruh di library untuk mengkoneksikan dengan posisi database tugas yang tadi. Di sini ada change exception untuk melihat jika koneksi gagal maka akan menampilkan error, tetapi jika koneksi berhasil akan menampilkan koneksi berhasil. Setelah membuat koneksi, kita akan membuat kelas data yang digunakan untuk menjadi parameter-parameter nanti di metode insert, edit, dan lain-lain, sehingga menjadi lebih mudah dalam pemberian parameter. Di kelas data kita membuat string npm, nama, jengkel, HP, asal, email, dan integer tahun. Selanjutnya di konstruktornya kita akan menerima beberapa argumen, yaitu string nama, JK, no, dan integer tahun, string asal, string email, dan di sini ada var args npm, var args string npm. Di sini kita akan membuat si atribut nama dari kelas ini menjadi yang diberikan dari parameternya hingga ke tahun. Selanjutnya adalah kita mengecek apakah var args npm ini berisi dengan cara if ternary operator. Jika panjang npm lebih dari 0, maka berarti itu ada isi, dan kita akan mengatur atribut npm kelas data ini menjadi npm indeks ke 0, yaitu yang pertama. Selanjutnya jika tidak ada data maka kosong, npm-nya kosong. Selanjutnya kita akan membuat metode select. Di sini kita menerima var args string and value. Jadi di sini gunanya nanti misalnya ada penambahan, bukan cuma select from PMB saja. Jadi misal key-nya ID dan value-nya 1, jadi bisa select from PMB where ID sama dengan 1, seperti itu. Di sini adalah kita mempersiapkan statement, dan ini adalah query yang akan dieksekusi nanti. Dan di sini adalah pengeksekusian query, dan ini akan di return. Jadi tipe data dari metode ini adalah result set. Filenya adalah selanjutnya adalah metode insert. Metode insert ini menerima parameter objek data yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ini. Dan ini adalah query-nya, insert into PMB, values, tanda tanya. Lalu ini adalah kita mempersiapkan statement.
Selanjutnya mengatur tanda tanya ini dari 1 sampai 7 menjadi atribut dari D, objek D, nama sampai email. Kecuali yang di 1, kita akan memanggil metode set npm. Kita lihat di sini set npm menerima parameter integer. Di sini kita memberikan parameter integer dari atributnya si data itu tahun. Dan kita di sini memanggil metode getLastNPM. Dan di sini adalah getLastNPM. Di sini mengembalikan nilai long, dan query ini adalah untuk mengambil nilai yang paling terakhir berdasarkan npm-nya. Order by descendant, bukan ascending. Descending, bukan ascending. Limitnya 1, jadi cuma akan mengambil yang pertama. Ini rs get long 1, artinya mengambil nilai dari kolom pertama dan mengembalikannya. Jika error atau tidak ada data di tabel, maka akan mengembalikan nilai 0. Kembali lagi ke set npm, kita akan return ternary lagi. Di sini ada jika npm-nya 0 atau tadi error, berarti tabelnya kosong, maka npm yang dikembalikan adalah tahunnya, int tahunnya disambungkan dengan 4350 sesuai dengan kode prodi dan 0001, itu yang pertama. Lalu selanjutnya adalah jika data terakhir ada, jika yang dikembalikan ini ada, maka ini yang dikembalikan tadi, misal yang terakhir datanya 2021.350.001, maka akan ditambahkan 1, jadi 2021.350.002, dan dikonversi ke string. Selanjutnya, setelah mengatur tanda tanya itu semua dengan atribut dari objek D, maka kita akan eksekusi dan menutup. Jika tidak ada kesalahan, maka akan mengembalikan nilai true. Jika ada kesalahan, maka akan menampilkan error di konsol dan mengembalikan nilai false. Oke, saya Richard Eduardo Pardosi. Di sini akan menjelaskan bagian update. Pertama ada public boolean update, nah itu metode utamanya. Lalu ada if d npm. Nah ini kalau npm-nya nggak ada, maka akan muncul npm tidak ditemukan. Selanjutnya ada try yang berisi query update pmb set nama tanda tanya, genkel tanda tanya, nomor HP tanda tanya, tahun masuk tanda tanya, asal sekolah tanda tanya, email tanda tanya, where npm tanda tanya. Ini fungsinya untuk mengatur query yang akan diupdate. Selanjutnya ada prepare statement query. Nah ini fungsinya untuk mempersiapkan statement yang terdapat pada query agar bisa diubah-ubah. Lalu ada set string 1 d nama. Nah ini maksudnya tanda tanya ke 1 di query, karena nama itu adalah tanda tanya pertama di query, dari 1 d nama menjadi string karena tipe datanya string dari string nama dari objek D. Lalu selanjutnya set string 2 d genkel. Nah itu mengatur tanda tanya kedua, ini genkel tanda tanya kedua di query menjadi string genkel dari objek D. Lalu set string 3 D nomor HP, mengatur tanda tanya ketiga, ini nomor HP tanda tanya ketiga di query menjadi string nomor HP dari objek D. Selanjutnya set integer 4 D tahun, mengatur tanda tanya keempat di query menjadi integer tahun dari objek D. Selanjutnya set string 5 D asal,
mengatur tanya-tanya kelima, ini asal sekolah, menjadi string asal dari objek D. Selanjutnya, set string 6, D email. Mengatur tanda-tanya ke-6, ini email tanda-tanya ke-6 di query, menjadi string email dari objek D. Lalu, set string 7, D npm. Mengatur tanda-tanya ke-7, ini npm tanda-tanya ke-7 di query, menjadi string npm dari objek D. Selanjutnya, ada execute update. Fungsinya untuk mengeksekusi query yang sudah disiapkan, yaitu perintah update. Lalu close, fungsinya untuk menutup statement update. Lalu ada case yang berisi exception A, return false. Nah, ini fungsinya untuk menangkap bila mana ada kesalahan pada saat update. Baik, saya Sadam, saya akan sedikit menjelaskan bagian delete dan untuk birotannya. Di sini ada public boolean delete data, itu untuk membuat metode delete-nya. Lalu ada input npm sama dengan kosong ini, itu jika npm-nya kosong atau tidak diisi, maka npm tidak ditemukan. Lalu ada try dan catch yang dalamnya ada query delete from pnb yang fungsinya mengatur query delete, dan ada prepare statement query digunakan untuk memanipulasi database yang menggunakan query dinamis. Lalu ada set string 1 di npm, itu untuk mengatur parameter yang tunjuk nilai yang akan diberikan. Dan ada execute update yang fungsinya untuk mengeksekusi perintah insert, update, atau delete. Yang terakhir ada close yang akan menutup statement ini, dan ada catch exception yang untuk digunakan untuk menangkap kesalahan. Di sini kita akan mengimport Java SQL Set Swing, yaitu untuk komponen yang ada seperti frame, panel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dimension untuk mengatur ukuran sebuah komponen. Selanjutnya adalah tabel, yaitu untuk mengimport metode-metode yang ada di tabel dan kelas-kelas yang ada di tabel. Selanjutnya adalah awt event sebagai listener nanti jika ada event atau kejadian yang terjadi. Selanjutnya adalah kita membuat komponen panel dengan nama panel, komponen di panel dengan nama panel hingga ke panel B. Selanjutnya adalah komponen text dengan nama npm hingga email. Selanjutnya adalah kita mendeklarasikan objek data dengan nama data, dan button tambah dihapus reset, juga default model dpm. Kita akan membuat metode showr. Gunanya untuk menampilkan JOption pane adalah pop-up yang menampilkan pesan dengan pesan error message. Ini jika show error, dan jika show sukses maka akan menampilkan sukses. Set data di sini fungsinya untuk mengatur data, itu ini objek data menjadi pemanggil konstruktor ini sesuai dengan text field nama, isi text field JK, hingga isi text field npm. Di sini kita membuat boolean check input. Di sini gunanya untuk mengecek apakah text field nama atau JK atau hingga email kosong atau tidak. Dan jika tidak kosong akan mengambilkan nilai. Di sini ada metode refresh data dengan parameter set, itu select ini. Lalu jika ini akan mengetry membuat
defaultable model menjadi 0, menjadi kosong. Jadi datanya akan kosong dulu, dikosongkan dulu, lalu kita akan selama result set ada data selanjutnya, maka kita akan membuat objek dt. Ini adalah row-nya nanti. Selama i kurang dari 8, maka objek dt indeks ke 0 berisi rs get string kolom ke 1. Jadi seperti ini. npm adalah si dt indeks ke 0, dan kalau di cmd, kalau di hasil select, maka dia kolom ke 1 hingga ke kolom ke-8, yaitu email. Selanjutnya kita akan menambahkan baris itu atau objek itu ke defaultable model. Jika error, maka menampilkan error. Selanjutnya kita membuat mainnya, memanggil kelas database sebagai fungsi-fungsinya, dan membuat panel utama dan mengatur layoutnya menjadi box seperti kotak. Selanjutnya adalah membuat panel npm dan membuat text field npm dengan ukuran 10 dan set enable false, itu ini tidak bisa diedit. Selanjutnya membuat labelnya, ini text fieldnya, dan menambahkan panel npm ini ke panel utama. Kita membuat panel-panel tersebut hingga ke email. Selanjutnya adalah panel button. Di sini kita membuat button tambah, edit, hapus, reset dengan teks ini tambah, edit, dan lain-lain. Selanjutnya button tambah akan ditambahkan ke panel B hingga ke reset. Lalu panel button ini akan ditambah ke panel utama. Selanjutnya adalah kita mendeklarasikan JTable dan scroll pen, ya, agar nanti tabelnya kalau datanya banyak bisa di scroll. Selanjutnya adalah membuat defaultable model dan mengatur nama kolom-kolomnya, yaitu kolom pertama npm, kolom kedua nama, seperti ini. Nama kolomnya npm, nama, hingga ke email. Selanjutnya adalah kita mengatur model si table menjadi defaultable model yang sudah berkolom-kolom. Selanjutnya kita memanggil metode dari database, select, dan membuat si select itu, membuat hasil itu jadi parameter untuk refresh data. Ini data yang tadi kita sudah bahas untuk menampilkan data-data ke tabel. Selanjutnya adalah kita mengatur ukuran dari tabel dengan scroll pen set preference size. Ini dimension yang tadi kita sudah import. Selanjutnya adalah panel add scroll pen. Jadi si scroll pen yang mengandung tabel ini kita tambahkan ke panel utama. Selanjutnya kita menambahkan mouse listener kepada tabel, dan jika mouse-nya diklik, maka akan mengambil baris yang diklik dan kolom yang diklik. Contohnya seperti ini. Ini kita mengklik baris ke 1, kolom ke 1, 2. Ya, jadi seperti itu. Kolom ke 1, 0, 1. Selanjutnya adalah jika row lebih dari 0, lebih dari 0, yang berarti bukan ini, maka set text field npm akan berisi value dari row yang diklik dan ke 0, yaitu ini. Misal row yang diklik adalah ini, maka npm-nya adalah 5, seperti itu. Hingga ke email. Selanjutnya kita akan menambahkan listener kepada button tambah. Jadi di sini jika ada aksi yang dilakukan di button tambah, maka akan cek input. Jika inputnya tidak ada yang kosong, maka akan menambahkan data, maka akan set data
itu membuat objek data itu terupdate menjadi isi-isi text field. Selanjutnya kita memanggil metode insert dari database dengan parameter data dan dengan mengecek jika sukses maka akan menampilkan sukses dan akan merefresh data tabel dengan parameter select long. Selanjutnya jika error maka akan menampilkan error show error data gagal tambah. Selanjutnya adalah kita membuat frame utama yaitu ini dengan ukuran 500 x 500. Selanjutnya kita menambahkan panel ke frame tersebut. Selanjutnya jika menambahkan listener jika window ditutup, ya ini di close, maka DB akan di close, database akan di close. Akan memanggil metode close yaitu di database untuk menutup connection. Jadi kita di sini akan mencoba menambah data tes tambah data namanya tes. Di sini belum ada, kita coba tambah sukses dan kan ini. Dan jika ada yang kosong, misalnya jenis kelamin kosong, fill jenis kelamin kosong. Selanjutnya adalah kita akan mencoba close dan DB close, berarti connection sudah di close. Nah, lanjut pada J button edit. Nah, di sini ada edit add action listener. Nah, ini fungsinya untuk menambah pengecekan aksi pada J button edit. Lalu ada if check input. Nah, ini nanti program akan mengecek apakah ada text field yang kosong. Terus nanti data akan diatur sampai akhirnya data benar. Nah, nanti jika data benar atau sukses, nanti data akan di refresh. Tapi jika salah, else, maka akan muncul seperti ini, data gagal diedit. Nah, langsung kita coba. Oke, sekarang cara mengedit datanya, misalkan langsung pencet saja pada tabel, klik tabelnya, misalkan yang ini, atau yang mau diedit misalkan tahunnya 2020 misalkan, terus nomor teleponnya 2 seperti ini, lalu langsung pencet saja, klik saja edit, lalu data sudah terupdate, pencet OK. Nah, langsung terupdate. Lalu ini untuk jabatannya, di sini ada hapus titik action listener. Jadi tambahkan action listener ke objek hapus. Action listener ini fungsinya untuk menangani atau memeriksa kesalahan pada inputan yang dilakukan oleh user atau pengguna pada jabatannya. Lalu ada if check input, apabila inputnya kosong maka set data ini untuk mengatur objek data sesuai dengan isi yang ada di datanya. Lalu ada if db delete data, maka akan menampilkan sukses, lalu merefresh datanya, dan ketika salah data gagal dihapus, menampilkan data gagal dihapus. Nah, sekarang coba aja. Yang pertama di sini tambahkan dulu namanya, misal Jaksa. Nomor HP salah aja. Lalu tinggal klik tambahkan data aja. Nah, di sini akan ada tulisan sukses kalau data ini berhasil
input atau ditambah. Dan ketika kalau datanya ingin dihapus, tinggal klik aja, atau data-data yang ingin dihapus klik aja di sini. Misal widget ini ingin dihapus, tinggal klik hapus datanya. Maka sukses dan nama widget sudah terhapus dalam tabel ini. Mungkin itu aja ya penjelasan singkat dari saya. Kalau ada salah maaf. Terima kasih. Lalu untuk J button-nya di sini ada reset.addActionListener. AddActionListener sendiri berfungsi untuk melakukan pengecekan jika ada aksi yang terjadi di button. Selanjutnya ada method actionPerformed, yaitu untuk blok kode jika ada aksi yang terdeteksi. Selanjutnya, text field npm sampai dengan email akan dikosongkan dengan menggunakan metode setText. SetText berfungsi untuk mengatur teks menjadi kosong.